Ini pengacara saya. Alia dan pihak kantor Pak Indra meragukan surat wasiat. Saya mewakili klien saya, Alia dan kantor Pak Indra, untuk mengajukan gugatan pengadilan untuk menolak surat wasiat itu. Sebelum ada keputusan tetap dari pengadilan, perusahaan, aset, dan seluruh kekayaan Pak Indra masih di tangan Alia. Ayah, kenapa dia selalu bilang seperti itu? Ini rumah dia. Saya nggak pernah bilang sekalipun kalau ini adalah rumah saya. Kenapa sih dia selalu menjelek-jelekan saya di depan orang banyak? Seolah-olah saya ini adalah ibu tiri yang jahat, ibu tiri yang kejam. Begitu Papa meninggal, saya langsung mengusir anak kandungnya dari sini. Saya nggak seperti itu, Pak. Nggak seperti itu. Tapi kenyataannya memang gitu kan, Tante? Mendingan Tante simpen aja air mata buaya Tante buat orang lain. Saya udah nggak percaya sama Tante. Ayo, Alia. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Al, kamu harus tanamin kepada diri kamu sendiri bahwa ini rumah kamu yang dibangun papa kamu dengan hasil keringatnya dia sendiri. Tapi mereka nggak akan pernah bisa nerima kenyataan, Fer. Kamu tahu mereka kan? Kamu tahu betapa jahatnya mereka, betapa liciknya mereka. Kamu nggak boleh tunduk sama mereka. Kamu harus kuat. Kamu nggak boleh ikuti permainan mereka. Kalau kamu takluk, mereka bakal menjajah kamu. Sekarang kebenaran ada di pihak kamu. Kamu memiliki kebenaran, maka kamu akan memiliki kekuatan dan kekuasaan. Nah, gitu dong. Ya udah, saya pulang dulu ya. Fer! Lo mau ngapain lagi? Dengerin dulu, Fer. Semua... Gue udah cukup lama jadi pendengar yang baik dan jadi korban penipuan yang ternyata semuanya adalah fitnah. Sumpah, Fer. Semua yang gue bilang itu tuh... Cukup. Lo sekarang harus metik buah apa yang lo tanam sendiri. Bawang putih itu nggak seperti yang lo kira. Sekarang gue udah nggak mau dengerin lo lagi. Lo udah cukup lama ngeracunin pikiran gue tentang bawang putih. Sekarang gue pengen nanya sama lo. Apa lo sama mama lo punya pikiran atau hati nurani? Apa lo sama mama lo nggak kasihan sama dia? Kasian sama dia. Fer, lo tuh nggak tahu. Sis, lo nggak usah ngomong lagi ya. Mendingan lo tobat. Atau lo mau kejeblos dalam lubang yang lo gali sendiri.
sekarang si Ferdi sama pengacaranya backingin si bawang putih. Gak ada pilihan lain deh selain ngalah. Ngalah? Emang mama mau dia nginjek-injek kepala kita? Ngalah sama bawang putih udah lama aku hapus dari kamus aku. Aku bakalan bikin dia nggak betah tinggal di sini. Aku bakalan bikin rumah ini seperti neraka buat dia. Aku berani taruhan, kalau dia masih sanggup tinggal di sini, mama boleh potong kuping aku. Di sudut jalanlah pertama kalinya dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Loh, kok gelap? Ini gangguan pertama. Dan malam ini tuh anak bakalan tidur gelap-gelapan. Saya takut, Kak. Nggak apa-apa, kamu tunggu di sini ya. Biar kakak periksa apa ada. Kamu di sini aja, biar saya yang lihat. Dan sebentar lagi asap mereka bakalan mati. Asik! Alhamdulillah. Iya sayang, ada apa? Hah? Rika? Siska? Rika? Ya ampun, kenapa anak kamu ini? Gara-gara kamu nih, semua jadi kacau kan? Ha? Mama bilang juga apa? Jangan main-main listrik. Tuh, lihat tuh, lihat. Lampu yang nyala hanya di kamar bawang putih. Kita bakal tidur gelap-gelapan, tau gak? Bukan, ini pasti gara-gara kekuatan gaib itu lagi. Hari ini adalah makan malam yang paling aku nggak suka. Udah gelap, panas lagi. Udah nggak bisa dibedain deh nih, yang mana sayur, yang mana lauk. Terus Alia sama Olivia enak-enakan tidur seperti nggak ada apa-apa. Ini semua kan gara-gara kamu. Lagian siapa yang nyuruh kamu tuh main-main sama listrik? Siapa? Hah? Bukan Rika, ini bukan karena perbuatan anakmu. Tapi karena ada hal lain. Sudah berkali-kali kan saya bilang bahwa di rumah ini ada kekuatan gaib. Oma, gini aja deh. Kalau Oma pengen dihormatin, gak usah deh ngomong yang aneh-aneh. Ini bukan aneh-aneh. Saya bisa tunjukkan pada kamu. Kamu lihat garpu itu. Sekarang buah ini kamu perhatikan. Coba lilin ini. Wow. Oma kenapa nggak jadi pesulap aja? Kan bisa dapat duit. Ini bukan sulap sayang, ini telekinesis, metafisika. Orang kadang-kadang juga punya kekuatan seperti ini. Jadi bukan sulap, bukan yang aneh-aneh. Saya pernah bilang kan, saya lahir tanggal 29 Februari. Pada saat semua planet membentuk satu garis sejajar. Dan syukur, saya diberi kemampuan, diberi mukjizat melebihi manusia biasa. Dengan kekuatan ini pula saya bisa mengetahui bahwa ada kekuatan gaib yang selalu melindungi si bawang putih. Percayalah. Iya Tante, iya. Saya percaya banget sama Tante 100%. Makanya Tante tuh saya ajak ke sini biar Tante tuh nolongin kita.
si Ferdi bilang rumah ini adalah rumah lo pikir lo bisa jadi jagoan di rumah ini? Hah? Jangan pandang saya. Saya tahu apa yang kamu lakukan. Mulai sekarang, belajar tahu diri. Gua yang nentuin mana yang boleh dan mana yang enggak. Bimina. Baik, Non. Mulai sekarang, saya dan Olivia harus sarapan duluan. Baru setelah itu mereka. Itu pun kalau saya mengizinkan. Bi, saya ini istri Sanya Indra Pratama. Jadi saya juga punya hak. Sejak kapan? Kamu bisa masuk ke rumah ini karena kebodohan kami dan kebaikan orang tua saya dan juga saya. Tapi saya nggak mau bodoh lagi. Kamu dengar sendiri kan dari pengacara, kalau perusahaan, rumah, dan seluruh harta papa saya adalah milik saya. Sekarang saya dan Olivia mau makan. Pada mau kemana? Beresin ini dulu. Bimina, setelah mereka beresin semua ini, tolong siapin sarapan untuk saya dan Olivia. Baik, Non. Asik. Kayaknya kita bakal kelaparan deh. Karena si Alia pasti nggak bakal ngasih izin kita buat makan. Sayang, Mama tuh nggak habis pikir. Itu perempuan so alim, berani-beraninya bilang sama Mama, kamu. Mah, kita harus cari akal supaya dia nggak kurang ajar. Mau ngapain lo kesini? Lu udah berani nanya-nanyain gua, ha? Gue... Benny, dia ini nggak ngizinin kita untuk makan. Dan Olivia ngebuang piring makanan kita terus kita disuruh pungutin bling-blingnya. Hah? Lu emang bisa nginjek-injek Rika sama Siska. Tapi asal lu tau ya, lu nggak akan bisa ngotot sama gue. Mah. Lihat, Mah. Si Putih yang tadinya so jago sekarang jadi ciut. Hei, Putih! Sekarang kamu mau apa, ha? Kamu tuh sendirian! Dan kali ini nggak ada yang mau nolongin lo. Hei, lu mau kemana, ha? Sekarang lu nggak bisa kemana-mana, tau? Kira bisa lari, ha? Dia kira dia bisa lolos dari gue. Kamu sekarang ada di mana? Aku sekarang udah ada di taman. Mbak, maaf Mbak, boleh saya pinjam teleponnya? Ada orang yang pengen bunuh saya, Mbak. Please, Mbak, penting. Ntar saya telepon lagi ya, Say. Makasih. Halo? Fer, saya Alia. Tolongin saya, Fer. Fer. Alia, kamu nggak apa-apa kan? Putri kenapa? Kok bingung? Di mana Kak Alia? Alia ada di bawah. Tapi saya nggak bisa bantu karena tiba-tiba nenek tua itu datang. Sepertinya dia tahu keberadaan saya. Kalau ada Kak Alia di bawah, kok suaranya nggak kedengeran? Kamu di sini ya? Saya mau lihat dulu. Hati-hati sama Oma Berta ya. Gimana? Lu berdua sekarang aman. Bawang putih nggak berani ganggu lu lagi. Memangnya kamu apain dia, ha? Tau nggak? Kalau lu bilang lebih awal, lu berdua nggak akan derita kayak gini. Ya mana gua tahu kalau dia segitu takutnya sama lo.
Alia nggak ada di bawah. Emangnya Kak Alia kemana? Sepertinya mereka menyuruh Benny menakut-nakuti Alia. Mudah-mudahan Putri, jangan ngomong gitu dong. Jangan nakutin. Kak Alia pasti nggak apa-apa. Dia pemberani. kamu tenang sayang. Jangan panik seperti itu. Saya takut Kak Alia kenapa-napa. Kasihan Kak Alia, Putri. Kasihan dia. Tolong cariin Kak Alia, Putri. Tolong. Saya coba ya. Pergi. Pergi kamu nenek sihir jahat. Pergi. Diam kamu. La ilaha illallah. 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 Mana yang akan menjadi warnamu? Kau ngapain sama kakak, ha? Enak aja nuduh. Dia kayak gitu karena perbuatannya sendiri tahu. Jangan bohong ya. Ye, siapa yang bohong? Memangnya saya kayak kakak apa suka bohongin orang? Mama, tanganku sakit. Rasain, makanya jangan galak-galak. Ntar kayak nenek sihir itu, baru tahu rasa deh. Diam lo. Nih, tuyul, jangan berisik kamu. Sayang, ayo bantuin ini angkatin Oma. Ayo cepetan angkatin. Ya ampun, Mama, tanganku lagi sakit kayak gini masih suruh bantuin. Sayang, ayo bantuin angkatin Oma. Tanganku lagi sakit juga, Mama nih. Ayo bantuin dong. Al, Alia, Sayang, temuin dia, cepetan, temuin. Al, Alia, Hai, Fer. mana Alia? Ya mana gua tahu. Gara-gara lo, dia tuh sekarang jadi tuan putri di rumah ini, jadi penguasa. Mana mungkin dia ngasih tau gua kemana dia mau pergi. Tadi dia nelpon gua dan minta tolong sama gua. Kayaknya dia ketakutan. Masa sih? Kayaknya tadi pas dia pergi tenang-tenang aja deh. Al, Alia, Al, Ya kalau lo nggak percaya, coba aja dicari. Syukurin. Al, Alia. Ih, Kak Ferdi, Ferdi, si Alia kabur dari rumah setelah memukuli kepala tante saya dengan piring sampai keningnya berdarah begini. jangan percaya Kak Ferdi. Dia bohong. Sis, tadi lo bilang kalau Alia pergi nggak bilang-bilang. Terus nyokap lo bilang kalau Alia ngabur. Ya dua-duanya bener. Mana ada sih orang kabur mau bilang-bilang? Ya tapi kalau gue bilang dia kabur, lo nggak bakalan percaya kan? Dan sekarang lo lihat buktinya sendiri. Bohong. Kalian nggak ngapa-ngapain. Kepala nenek sihir itu kena piring karena habis berantem sama Bu Peri. Hah? Berantem sama Ibu Peri? Aduh, ngaco banget. Ferdi, kamu percaya dengan omongan anak egusan seperti itu, ha? Dia itu memang selalu berhayal tentang Ibu Peri lah, tentang segala macam yang bukan-bukan. Saya sumpah, saya nggak bohong.
Tante Rika nyuruh Kak Benny untuk nyulik Kak Alia. Waduh, makin ngawur ya ngomongnya. Ferdi, kalau Ibu Peri itu memang ada ya Olivia ya, kenapa juga dia itu nggak nolongin bawang putih, hah? Bu Peri nggak sempet nolongin karena dia alang-alangin sama nenek sihir itu. Sayangnya Bibina lagi disuruh Kak Alia untuk belanja, jadi dia nggak lihat. Ya sekarang terserah lo, Fer. Lo mau percaya sama hayalannya tuh anak atau sama omongan nyokap gue yang jelas-jelas ada buktinya? Sis, gue nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi satu patut yang lo ingat. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Alia, hidup kalian akan berakhir di penjara. Olivia, kamu ikut kakak ya, cari Kak Alia. Gua serius. Jangan dengerin omongannya. Cepetan kamu telepon si Benny. Ya, Ben, nyokap gue minta lo sekarang kesini, gawat. ada apaan lagi sih? Ferdi barusan kesini nyari-nyariin Alia, cepetan Ben. Ya udah. Tante, saya sudah siap, Tante. Tante tinggal bilang kapan kekuatan gaib itu datang mendekat ya. Ya ampun, itu bener-bener deh. Kekuatan gaib itu mendekat. Aduh, untung aja si Benny datang. Dia udah berhasil membuat si bawang putih itu ketakutan setengah mampus. Akhirnya kita berhasil menyingkirkan si bawang putih. Tapi Ma, Ferdi tuh lagi nyariin Alia. Ntar kalau dia nemuin Alia terus dibawa ke sini, terus Gak bakalan sayang, karena si Benny itu lagi ngurusin yang namanya Ferdi. ya tapi kalau Benny gagal, Ya, andai kata pun gagal, si Ferdi itu gak bakalan deh nemuin si bawang putih. Soalnya si bawang putih itu kan sekarang lagi ada di sebuah tempat di mana dia bisa berkabung. Dia kan lagi ada di kuburannya si Yasmin, sayang. Nah, sekarang saatnya kita untuk mengambil alih perusahaan si Indra dan menguras seluruh asetnya. Hah? sekarang surat wasiat yang kita bikin udah dibekuin sama pengadilan. Jadi sampai urusannya selesai kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sayang, sekarang ini si bawang putih nggak ada. Hah? Lagian menurut surat wasiat yang asli, Mama ini secara otomatis menjadi walinya sampai umur dia tuh 21 tahun. Nah, jadi udah nggak ada lagi kesulitan untuk mengambil alih perusahaan itu dan menguras seluruh asetnya. Si Barata yang selama ini jadi penghalang kan udah mampus dengan sukses. Kekuatan itu menjauh. Menjauh, Tante. Bagus, bagus, Tante. Akhirnya kita berhasil ngibulin kekuatan gaib itu. Atau apapun lah itu namanya. Tante, pastinya kekuatan gaib itu sekarang lagi ke kuburnya Yasmin untuk nyari bawang putih. Iya kan? Oke, sekarang saya kembali ke urusan yang sesungguhnya. Hah? Ferdi, mau kemana? Ke rumah teman, Tante. Teman. Teman yang mana? Alia? Bukan, Tante. Bagus. Sekarang perempuan itu sudah mulai mengajari kamu untuk berbohong sama tante yang sudah membesarkan kamu. Kamu jangan ngebelain dia ya. Apa kamu nggak sadar kalau pengaruh jahatnya sudah mempengaruhi jalan pikiran kamu? Sampai-sampai kamu berani berbohong sama tante. Dia sedang dalam kesulitan. Butuh bantuan saya. Manusiawi kan jika saya menolong dia. Tunggu. Langkahi dulu mayat tante sebelum kamu pergi. Saya nggak akan pergi, Tante. Saya nggak akan pergi.
Tapi ingat Tante, kalau sampai terjadi sesuatu terhadap Alia akibat larangan ini, saya nggak akan kenal Tante lagi sepanjang sisa hidup saya. Mungkin Alia belum sampai. Benny, ngapain kamu nyuruh saya datang ke sini, hah? Untuk nerusin rencana gue. Nerusin rencana? Alianya aja nggak ada. Gimana kalau nggak taunya dia tuh hubungin Ferdi? Gimana kita bisa cegah dia? Gini cara gue. Alia, ini terakhir kalinya lu ngeliat dunia. Lu mau minta permohonan apa? Jangan, Ben. Tolong lepasin saya. Jangan lakuin ini sama saya. Alia, lu kan tahu gue kan bajingan. Lu bakalan mati. Jangan, Ben. Jangan. Jangan! 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 Selamat tinggal, Bukti! Mereka pasti bohong. Alia sama sekali tidak kesini. Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Alia. Mana yang akan menjadi warnamu? Oke, sekarang giliran lo. Oke? Jangan sampai gagal. Gue udah capek. Pak, anak tiri saya sejak tadi pagi hilang dari rumah, Pak. Mungkin anak ibu ada di rumah temannya. Setelah 2 kali 24 jam, orang baru bisa dinyatakan hilang. Pak, tapi ini beda, Pak. Dia bilang katanya dia mau ke rumah temannya. Tapi setelah itu dia nggak balik-balik ke rumah. Saya udah coba telepon, Pak, tapi nggak dijawab-jawab. Pak, tolong temukan anak saya, Pak. Saya takut kalau dia tuh kenapa-napa. Soalnya beberapa hari ini dia tuh selalu aja kelihatan murung, Pak. Tolong, Pak, tolong. Siapa nama temannya? Ferdi, Pak. Ferdi. Apa hubungan mereka? Mereka tuh pacaran, Pak. Ibu tahu alamatnya? Iya, saya tahu alamatnya, Pak. Tahu. Tolong tuliskan nama dan alamatnya. Iya, Pak.
ya. Sekarang si Putih pasti lagi digerogotin sama ular dan buaya di sungai. Sayang, kamu tahu nggak siapa yang Mama jadiin kambing hitam dalam kasus ini? Hah? Siapa, Mah? Ferdi. Loh, Mama kok bawa namanya Ferdi sih ke dalam urusan ini? Ini namanya Mama ngancurin kesempatan aku buat deket lagi sama dia. Aduh sayang, harus berapa kali sih Mama bilang kalau kita kaya raya semua cowok tuh bakal ngantri untuk deketin kamu. Kartu bakalan ada di tangan kamu. Kamu tinggal pilih dari cowok yang paling cakep banget sampai yang tajir banget. Ya tapi gimana pun Mama kan nggak perlu bawa namanya Ferdi. Benny kan udah ngerancang Bawang Putih ntar matinya seperti dia bunuh diri. Sayang, cinta bikin aki kamu lagi nyungsep. Kamu tuh lupa apa? Hah? Lupa kalau si Ferdi itu pernah ngancam kita mau masukin kita ke penjara. Ya tapi polisi nggak mungkin nangkap dia cuma karena laporan Mama. Orang kita nggak punya bukti dan nggak punya saksi. Tapi paling enggak dengan adanya laporan Mama, semua kecurigaan mengarah ke Ferdi, bukan ke kita. Udah deh, untuk urusan kayak gini serahin ke Mama. Soalnya Mama tuh lagi nggak ada mabuk cinta kayak kamu. Makasih Putri. Putri udah nyelamatin saya. Tuhan yang menyelamatkan kamu, sayang. Mereka, Saya sudah tahu. saya harus pulang sekarang. Kalau yang kamu pikirkan Olivia, kamu jangan khawatir. Sekarang dia aman bersama Ferdi. Tapi saya tetap harus pulang sekarang, Putri. Iya, sabar ya sayang ya. Saya punya rencana. Bagaimana? Kamu suka kan? Ini baru permulaan dari rencana saya. Ya ampun, Siska bangun dong Siska. Ini ada apa sih? Nggak tahu Tante, saya juga bingung. Tiba-tiba Siska mendadak pingsan. Tapi tadi sebelumnya dia sempat bilang kalau dia ngelihat hantunya si Putih. Tante, jangan-jangan arwahnya si Putih gentayangan di rumah ini lagi, Tante. Nggak mungkin. Karena saya punya kemampuan untuk merasakan adanya arwah gentayangan. Tapi sekarang saya tidak merasakan apa-apa. Tapi Tante, kok Siska? Mungkin dia cuma dikejar perasaannya sendiri atas segala perbuatan yang diperlakukannya terhadap si Putih selama ini. Pergi! Pergi! Siska, ya ampun. Aduh, anak mama. Panas sekali dia. Lebih baik kamu ambilkan es batu untuk kompres. Iya. Pergi! Jangan ganggu gua! Pergi! Pergi! Saya mau Pergi! Pergi! Jangan ganggu gua! Rika! Lo udah
Aduh, Rika, kemana sih kamu? Cuma ambil es batu begitu aja kok, lama banget. Gimana kalau mereka sadar, terus mergokin saya di sini, Putri? Mereka justru takut masuk ke sini. Mana yang akan menjadi warnamu? Sekarang Mama bawa percaya kan sama omongan aku? Di sini tuh ada hantu. Jangan ngomong itu lagi, jangan, nggak boleh. Kamu tolong tutup pintu itu, tutup. Kok aku sih? Aku takut, Ma. Harusnya Mama dong. Mama kan lebih tua. Harusnya Mama yang lindungin aku. Kamu nih gimana sih? Saya akan selalu menghantui kalian sampai kalian mengikuti perintah saya. Mau lo apa? Pengakuan kejahatan kamu terhadap almarhumah mama saya, papa saya, dan juga saya. Kalau Mama tanda tangan, Kalau kalian tidak menandatanganinya, saya akan terus menghantui kalian sampai kalian mati perlahan. Mana sini? Kebenaran adalah kekuatan dan kekuasaan yang akan menghancurkan kejahatan serta kelicikan. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh kesabaran.